Presiden memperpanjang KPK menjadi 5 tahun setelah keputusan Mahkamah Konstitusi menyamakan berbagai lembaga negara yang lain. Desember ini seharusnya habis, termasuk Dewas KPK. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang kebutuhan negara untuk 5 tahun? Atau ini ada hubungannya dengan 14 Februari 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mahkamah Konstitusi tahun kemarin membuat sesuatu yang berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi. Biasanya 4 tahun, keputusannya menjadi 5 tahun. Pasti semuanya berpikir, ini karena KPK yang sudah tidak independen lagi, di bawah negara, atau ini ada hubungannya dengan 14 Februari, atau memang ini kebutuhan negara kita, sehingga KPK dengan lembaga negara lainnya itu sama, 5 tahun. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita carikan solusi. Sebenarnya seharusnya bagaimana? Pertama kita baca di CNN Indonesia, tindak lanjut Mahkamah Konstitusi. Jokowi perpanjang jabatan pimpinan KPK setahun. Ini berkah atau bencana? Kemudian kita lihat di Detik, judulnya hampir sama, tapi di sini komisioner pimpinan Alex Marwata sebut Kepres perpanjangan jabatan pimpinan KPK sudah terbit 2 minggu yang lalu. Selanjutnya kita lihat di Kompas, Jokowi perpanjang masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK hingga 2024. Pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir di Kompas karena di situ termasuk Dewas. Jokowi perpanjang masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK hingga 2024. Jakarta, Kompas.com, Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas KPK. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, perpanjangan tersebut keputusan Presiden nomor 112/P tahun 2023 tentang penyesuaian masa jabatan pimpinan KPK yang terbit pada 24 November 2023. Oh, jadi sebelum Desember, sebelum masa akhir jabatan habis, itu sudah diperpanjang. Selain itu, Kepala Negara menurut Adi juga sudah menerbitkan Kepres nomor 113 tentang penyusunan masa jabatan Dewas KPK di hari yang sama. Adi mengatakan 2 Kepres tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU dan selanjutnya tertanggal 25 Mei 2023. Sebelumnya MK mengabulkan uji material yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait dengan Undang-Undang 30 2022 tentang KPK. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi menilai sistem perekrutan pimpinan KPK dalam jangka waktu 4 tahunan membuat kinerja pimpinan KPK dinilai 2 kali oleh Presiden dan DPR yang sama. MK menganggap penilaian 2 kali itu bisa mengancam independensi KPK. Oh, ini malah sebaliknya ya guys. Ini malah mengancam independensi KPK karena Presiden maupun DPR berwenang melakukan seleksi atau rekrutmen sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatannya. Terkait putusan tersebut, juru bicara MK Fajar Laksono saat ini mengatakan putusan itu sudah berlaku sejak sekarang. Dengan demikian masa ketua dan 4 wakil ketua KPK ya diperpanjang 1 tahun sampai 2024 Desember. Pecinta masa depan, ini tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah KPK yang diperpanjang oleh Presiden menjadi 1 tahun. Siapa yang tidak mau? Ini teringat kita pada waktu suasana demokrasi kemarin,
Pak Presiden tambah 1 tahun, satu periode karena COVID dan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sesuai kebutuhan negara sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, atau ada hidden agenda bahwa ini ada hubungannya dengan 14 Februari 2024, atau ya ini memang tuntutan konstitusi? Menurut analisis saya, pertama, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat. Itu yang dipahami oleh semua pihak. Siapapun yang mengadukan, ketika itu diproses dan ada putusan, maka final dan mengikat. Pada kesempatan ini yang mengajukan adalah Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, salah satu pimpinan, dan beliau adalah ya memang mempunyai kapasitas untuk mengajukan karena adalah pimpinan KPK. Tapi semua pasti juga bertanya-tanya, kok bisa ya? Ini baru kali ini adalah untuk mengarahkan kepada konstitusi yang benar, regulasi yang benar, atau memang ini kepentingan dari sang pemohon, yaitu ya supaya 5 tahun. Kalau menurut saya sih, apapun alasannya, itu sudah terjadi dan pimpinan KPK sudah menyetujui bahwa tambah 1 tahun. Jadi sebetulnya kalau ngomong tambah 1 tahun itu adalah sudah selesai karena sudah diputus MK. Bagaimanapun kita tidak bisa mengubah karena ini sudah selesai. Tetapi supaya terhindar dari prasangka yang tidak baik bahwa ini ada hubungannya dengan 14 Februari, pemilu, kekuasaan, menurut saya orang-orang yang ada di dalamnya itu harus berjalan on the track. Maksudnya jangan sampai misalkan pimpinan KPK merasa berhutang budi kepada presiden sehingga kemudian beliau menjalankan amanah sebagai penegak hukum di KPK itu bukan berdasarkan hukum. Seharusnya pada kesempatan ini sekali lagi semuanya mendasarkan pada hukum, mendasarkan pada taruhan misalkan kalau memang ada yang bersalah ya harus tegak lurus, harus runcing. Kalau memang tidak bersalah jangan dicari-cari. Jangan sampai ada wacana seperti yang ada di Maluku Utara. Itu memang di Maluku Utara itu sebuah penegakan hukum betul atau tebang pilih. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Jadi menurut saya putusan MK yang ditindaklanjuti oleh Kepres Presiden itu adalah ya seharusnya terjadi seperti itu. Tetapi semua pihak yang ada di dalam jangan sampai selanjutnya ada semacam merasa mempunyai beban atau mempunyai hutang sehingga kemudian penegakan hukum menjadi tidak on the track. Kemudian yang kedua, bahwa ketika dihubungkan dengan 14 Februari 2024 ini harus dijauhkan. Jadi jangan sampai, sekali lagi, ini KPK selanjutnya menjadi sebuah alat untuk menjalankan yang tidak baik. Semua saja yang salah harus ditegakkan. Jangan sampai karena ini beda capres atau sama capres kemudian dia diproses hukum. Itu jangan sampai. Sekali lagi, ini adalah sebuah tuntutan dari proses perpanjangan tersebut. Jadi pimpinan KPK pada kesempatan ini perlu membuktikan bahwa dirinya adalah orang-orang yang tidak merasa taruhlah berhutang budi atau merasa terintervensi karena perpanjangan ini, bahwa meminta tambahan 1 tahun itu boleh, bahwa MK mengabulkan itu iya, bahwa presiden memberikan kepres itu sewajarnya, bukan karena presiden, ya ini memang sebuah kewajiban seorang presiden karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditindaklanjuti menjadi dengan sebuah kepres. Itu yang paling penting, sehingga nanti semua pihak dalam menghadapi 14 Februari itu tidak ada hubungannya dengan perpanjangan KPK. Sekali lagi, jangan sampai ada orang yang dijadikan korban karena ini semuanya.
Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang Dewas KPK ketika diperpanjang sama dengan pimpinan komisioner? Kalau menurut saya sewajarnya, kalau komisioner pimpinan 5 tahun, ya Dewas juga 5 tahun. Tetapi pada kesempatan ini Dewas juga perlu menampilkan yang lebih hebat lagi, yang selama ini orang mengapresiasi terhadap Dewas karena memang on the track. Pada kesempatan ini juga harus menampilkan sebagai majelis etik yang bekerja pada posisinya. Meskipun pada awalnya orang semua mempertanyakan, pecinta masa depan ditegakkan kebenaran awan ketidakadilan. Sehingga endingnya bahwa tambahan 1 tahun tidak ada hubungannya dengan rasa terima kasih atau hutang budi. Semua harus dikembalikan bahwa ini memang mensinergikan, kalau dalam bahasa regulasi kita itu adalah bagaimana lembaga negara konstitusional important yang bersifat independen selama 5 tahun itu selanjutnya semuanya sama, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua MK Arif Hidayat pada waktu mengambil sebuah keputusan, membacakan keputusan pada waktu itu. Constitutional important yang bersifat independen. Sehingga sebetulnya ada sebuah harapan KPK dalam 1 tahun tambahan ini adalah menjadi lembaga yang kembali pada awalnya. Dia adalah lembaga yang super independen, yang tidak dipengaruhi oleh apapun kecuali perintah hukum untuk menjalankan penegakan hukum. Semoga bermanfaat, menjadi referensi bagi kita, dan ya kita tetap apresiasi selama teman-teman KPK atas perpanjangannya. Semoga Firly Bahuri yang ada catatan merah baik dari hal pidana atau etik kemudian juga diselesaikan. Hal ini supaya bisa membersihkan KPK pertama, kedua memberikan kepercayaan, publik percaya kembali terhadap KPK ketika melakukan penegakan hukum. Meskipun pimpinannya, ketuanya, maksudnya Firly Bahuri, itu selanjutnya harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.